Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam, suka amat matematika. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti, menyimak video ini dari awal hingga akhir dengan baik, tentunya dengan sukacita. Dan saya berharap untuk dukungan Anda untuk channel ini dengan cara subscribe. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Dan mari kita bahas materi kita pada video kali ini, yaitu penerapan deret aritmatika dan deret geometri. Oke, kita lanjutkan. Kompetensi dasar menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Nah, untuk pengetahuannya, siswa dapat menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual, termasuk pertumbuhan, peluruan, bunga majemuk, dan anuitas. Oke, kita lihat pembahasannya. Ini langsung kasus. Regina, seorang pegawai kantor, mendapat gaji permulaan 3 juta per bulan, 3 juta rupiah. Tiap tahun ia mendapat kenaikan gaji Rp500.000. Tentukan jumlah pendapatannya setelah 10 tahun bekerja di kantor tersebut. Oke, langsung pembahasan. Jadi kalau kita menganggap N-nya itu 10 tahun, berarti N-nya 10. Cuma dalam setahun ada 12 bulan, nah ini 12-nya. N per 2, 10 per 2, 2A 6.000. N kurang 1, 9. Kemudian bedanya 500.000. Udah, tinggal berhitung. 12 kali 5 dalam kurung, 6 juta tambah 4.500.000. 12 kali 5 kali 10.500.000. Jadi 12 kali 52.500.000. Totalnya 630 juta rupiah. Nah, ini penerapannya dalam soal cerita atau kontekstual. Jelas, saudara? Kita lanjutkan. Fania mendapat hadiah dari orang tuanya setiap ulang tahun berupa tabungan di bank sebesar 1 juta rupiah. Jika bank itu memberikan bunga majemuk sebesar 12% per tahun, berapakah uang Fania setelah ia berumur 25 tahun? Nah, pemahamannya dia lahir kan baru sehari. Nah, tahun depannya namanya 1 tahun. Orang tuanya mulai nabung 1 juta. Tahun depannya nabung lagi, ulang tahun kedua masukin 1 juta. Tapi uang di tahun pertama sudah berbunga. Mari kita bahas. Oke, ulang tahun kedua ini sudah berbunga si 1 juta ini, 12%. Ini dia. Ini bunganya nih. Ini bunganya. Ini uangnya waktu uang yang lama, yang 1 juta. Ini bunganya. Nah, ini di ulang tahun kedua dimasukin lagi 1 juta. Nah, ini dibahas. 1 juta ini. Kemudian ini sama aja mau kiri kanan ya karena sama. Kemudian ini difaktorkan. 1 tambah 0,12. 12% itu 0,12. Oke, jelas. Jadi ini yang sudah gabungan waktu dia di tahun yang kemarin dan bunganya. Ini uang yang baru dimasukin di ulang tahun yang kedua. Oke, sekarang kita lanjutkan. Pada ulang tahun ketiga, nah kalau dipahami gini, ini dimasukin dulu. Tapi yang dulu berbunga. Nah, ini uang yang kemarin, ini berbunga lagi, yaitu ini.
Nah, ini bunganya. Atau boleh dipahami dari bunga berbunga. Jadi 1 juta kali 1 tambah 12. Jadi kalau dipahami, ini yang terbaru, ini berbunga jadi ini berbunga, ini uang yang kemarin, ini bunganya ditambah uang kemarin. Oke, ini sama persis loh ini. Nah, ini dirapikan lagi. Dirapikan lagi sejuta, ini 1,2, kemudian ini digabung. Sejuta kali 1,12 kali 1 tambah 0,12. Nah, ini jadi kembar atau sama ceritanya, jadi kuadrat. Jadi 1, 2, 3. Nah, ini dia. Jadi kalau diurutkan, ini yang terbaru, ini yang tahun lalu, ini yang 2 tahun lalu. Oke, makin jelas ya. Nah, berdasarkan bentuknya dari geometri, suku pertamanya nih 1.000 juta. Rasionya nih 1,12. N-nya 25. Lihat, kalau ini 3, 1, 2, 3, ini pangkatnya 2. Berarti kebayang kalau 25, berarti ini pangkatnya 24. Tapi gunakan rumus SN, S25. S25 A kali R pangkat N-1 per R kurang 1. Sejuta. Nah, ini kalkulator. Kalkulator. Oke. Kemudian ini 0,12. Kalkulator lagi. Ketemulah 133.333.870. Kira-kira gitu. Oke, sekarang kita bikin rumus suku bunga majemuknya. Oke, bunga majemuk itu begini. Andi menabung di suatu bank sebesar 10 juta rupiah dengan bunga majemuk 2% per bulan. Tentukanlah besar uang Andi setelah 4 bulan. Oke, periode pertama artinya bulan pertama. Bunga pertama itu 2% kali modal. Dapatlah 200.000. Kemudian modalnya di periode pertama itu menjadi 10.200.000. Nah, periode kedua, bunganya cari lagi 0,02 dari modal yang sudah menyatu ini, yang dianggap modal baru. Dapatlah 204.000. Sehingga jumlah uangnya ini bertambah. 10.200.000 ditambah 204.000. Jadi ketemu 10.404.000. Kemudian periode ketiga, nah ini jadi modal awal, ini yang berbunga. Ketemulah 208.080. Berarti modalnya di periode ketiga itu tinggal ditambahkan si M2 tambah B3. Dan yang terakhir, periode keempat. Berbunga lagi 0,02 kali M3. Ketemulah 212.241,60. Ketemulah modal akhir. Tinggal ditambahkan M3 tambah B4. Nah, itu proses manualnya satu-satu. Nah, sekarang kita lihat cara memahami rumus bunga majemuk. Oke, kita perhatikan. Seandainya kita buat dulu modelnya. MO itu modal awal, B suku bunga, dan N itu periode. Periode pertama bunganya BM0, berarti suku bunga berapa persen kali modal awal. Kemudian M1-nya modal awal tambah bunganya. Nah, ini sudah bisa difaktorkan. Dan cirinya udah mulai kelihatan. M1 ini pangkat 1. Kita coba lagi. Periode kedua, berbunga B kali si M1 ini. Kemudian M2-nya MO kali 1 tambah B atau M0 gitu ya. Ditambah bunga ini. Nah, ini ada faktor yang sama nih. Modal awal kali 1 tambah B. Nah, ini bisa difaktorkan, dikeluarkan. Jadi ini 1 tambah B faktornya, sisanya.
Nah, padahal ini sama. Jadilah bentuknya kuadrat. Nah, dengan demikian sudah muncul M2 MO kali 1 tambah B kuadrat. Periode ketiga kita coba lagi biar makin jelas. Ternyata memang sudah dapat modelnya. MO 1 tambah B pangkat 3. Nah, berarti kalau MN, rumusnya pangkat N. Jadi kalau soal tadi, kita pakai langsung rumus ini sudah bisa. Jadi M4 tadi karena periodenya 4 bulan atau 4 kali, langsung. Nah, di kalkulator saja, ketemulah hasilnya. Sama hasilnya dengan yang manual tadi. Oke, jelas saudara? Kita lanjut ya. Sebuah sepeda motor baru seharga 20 juta. Diperkirakan nilai harga atau nilai atau harga motor tersebut akan ada penyusutan sebesar 10% per tahun dari harga sebelumnya. Tentukanlah harga motor tersebut setelah tahun kelima. Oke, kita perlihat prosesnya. Tahun pertama menyusut 2 juta nilainya. Berarti harganya tinggal dikurangi 2 juta. Oh, ini bikin rumus kayak ini. Dimodelin. Tahun kedua, penyusutannya 0,1 dari ini. Berarti nilainya H2 itulah H1 dikurangi penyusutan ini. Nah, ini dia. Sudah ada unsur yang sama, tapi pengurangan dalam kurungnya. Nah, ini dia. Sudah ada mirip seperti majemuk, tapi kurang. Oke, kita bikin rumus saja nanti. Jadi H5 langsung saja. 20 juta kali 1 kurang 0,1, ini 10% tadi, pangkat 5. Kalkulator. Oke, ketemulah harga motor itu 11.809.800. Berarti sudah menyusut 8.190.200. Oke, kira-kira gitu. Nah, kalau kita bikin rumusnya, rumus penyusutannya ini dia. Bedanya kurang kalau majemuk tadi tambah. Cuma ini penyusutan kita beri lambang P aja. Penyusutan berapa persen. Oke, jelas ya? Nah, itu keterangannya. Oke, kita lanjutkan. Anuitas. Nah, pengertian anuitas itu adalah perjanjian pembayaran angsuran atas sejumlah pokok pinjaman yang besarnya tetap. Besar angsuran yang tetap itu disebut nilai anuitas yang terdiri dari atas pokok angsuran ditambah bunga pinjaman per periode. Jadi caranya misalkan Bapak mencicil motor, terus mencicilnya 600.000 per bulan. Nah, padahal pengertian 600.000 itu sebagian untuk membayar bunganya, sebagian untuk mengangsur. Nah, kira-kira gitu pengertian anuitasnya. Jadi ada rumus-rumus perhitungannya. Baik, kita bahas satu contoh dulu. Dadang meminjam uang sebesar 2 juta rupiah sesuai dengan kesepakatan akan melunasi dengan anuitas senilai 425.000, berarti 4 kali ya. Akan melunasi dengan anuitas senilai 425.000. Suku bunganya 2% per bulan. Buatlah tabel angsurannya. Jadi ini kita coba lacak berapa kali supaya lunas. Oke, kita bahas. Bulan pertama bunganya itu adalah 2% dari 2 juta. Nah, dapat 80.000. Oke, berarti karena dia membayar 425.000, angsurannya, si anuitas tadi kurangi dulu bunganya 40.000. Nah, baru dia mengangsur pokok 385.000. Jadi sisa pinjamannya, si 2 juta dikurangi angsuran pertama ini. Ketemulah 1.615.000. Kemudian di bulan kedua berbunga. Bunganya dari yang sisa pinjaman ini. Bunganya tetap memang 2%. Dipercepat ya, ketemulah 32.300. Anuitasnya tetap. Berarti si anuitas kurangi dulu bunga sehingga dia mengangsur. Nah, angsurannya ini 39.700. Jadi sisa pinjaman di periode pertama dikurangi angsuran di periode kedua. Nah, jadi itu berkelanjutan. Kita percepat. Pada bulan ketiga berbunga. Bunganya 24.500. Mengangsur 400.000. Sisa pinjaman
Oke, kita lihat di bagian kanan, sisa pinjamannya menjadi 413.300. Berbunga lagi di periode kelima 8.266. Oke, makin mengecil bunganya, mengangsurnya gede. Kemudian angsurannya 416.700. Sisa pinjaman. Nah, harusnya kalau ini lebih gede masih ada sisa pinjaman. Nah, ini ceritanya sisa pinjamannya tinggal segini waktu di periode sebelumnya. Sementara diangsur segini berarti ada hasil negatif 3.400. Ini pengertiannya, ini dikembalikan 3.400 ke peminjam karena dia memberi lebih. Tapi boleh juga dengan cara dia hanya membayar sebesar sisa pinjaman pada bulan sebelumnya ini. Nah, jadi dia tidak usah menggunakan full anuitasnya, berarti dipasin aja ceritanya. Oke, jelas ya? Artinya peminjam di akhir periode ada pengembalian 3.400 atau angsuran terakhirnya memang dibayarnya hanya 413.300 di hari terakhir itu. Oke, jelas ya? Nah, kalau disuruh buat tabel angsurannya tinggal memindahkan. Ini ada nomor, ada besar pinjaman mula-mula, anuitasnya, bunganya 2%, ini angsurannya. Nah, ini sisa pinjamannya. Kemudian yang namanya pinjaman itu semua angsurannya kalau ditotal sebesar itulah dia meminjam sebenarnya. Nah, berapa bunga yang sudah kita berikan kepada orang yang meminjamkan uangnya? Nah, ini dia totalnya. Ini udah jelas ya? Jadi cara ngisinya sama seperti langkah-langkah tadi, tinggal dipindah. Jadi berawal 2 juta, bunganya ini 40.000, anuitasnya dia mengangsur ini kurangi. Nah, ini sisa pinjaman. Sisa pinjaman di periode pertama merupakan besar pinjaman di awal periode kedua ini. Nah, gitu. Berbunga lagi, diangsur lagi, sisanya pindah lagi sampai lunas. Jelas ya, saudaraku? Kita lanjutkan. Rumus anuitas, nah ini ada hafalan, silakan dihafalin. Itu suku bunganya, MO itu modal awal atau besar uang yang dipinjam, 1 tambah I pangkat N. N itu periode anuitasnya, berapa kali pengembaliannya. Dibagi 1 tambah I pangkat N min 1. Oke, keterangan. A itu anuitas, MO pinjaman awal, N banyak periode pengembalian, I suku bunga. AN bisa dibuat besar angsuran ke berapa, ada rumusnya. A1 kali, ini angsuran pertama maksudnya. 1 tambah I pangkat N min 1. Jadi mirip seperti deret geometri. Oke, cuma angsuran pertama itu adalah anuitas kurangi bunga pertama. Yang contoh awal tadi. Oke, jelas ya. Jadi AN itu adalah angsuran ke M. Nah, supaya ada gambaran anuitas ini Bapak kasih ilustrasi. Nah, ini dia. Ini pinjaman kita. Dan di sini kita harus membayar bunga dan angsuran. Nah, ini dia garis tengah ini untuk membandingkan bunga dan angsuran. Di awal-awal periode itu kita besar membayar bunganya. Ini bunganya nih. Kemudian angsurannya masih kecil. Nah, bertambah periode berikutnya, kemudian terasa, nah di sini udah mulai pertengahan itu, bunganya mengecil, angsurannya gede. Nah, lebih dari setengah periode itu, makin cepat, bunganya kecil, angsurnya gede. Nah, kalau kita lanjutin, sampai di terakhir itu nanti kelihatan bunganya kecil sekali, angsurannya gede nih. Akhirnya lunas juga. Kayak gitu saudara, maksudnya anuitas ya. Baik, kita lanjutkan. Soal khusus anuitas ini. Sebuah pinjaman sebesar 125 juta dilunaskan dengan 5 anuitas tahunan dengan dasar bunga 4,5% per tahun. Hitunglah besar anuitasnya dan buatlah daftar pelunasan pinjamannya. Nah, rumusnya yang tadi ya. Jadi pembahasannya itu rumus anuitasnya ini tadi. Nah, ini kita pindah. 4,5% itu kalau jadikan desimal 0,045. Nah, ini 4,5 per 100. Oke, ini MO-nya. Ini yang 1 tambah I, pangkat N-nya 5. Ini rumus. Kalkulator, keluarlah
angka 28.473.955 dibulatkan karena rupiah. Oke, kemudian kita langsung belajar membuat tabelnya. Nah, ini kita buat langsung jadi. Nah, cara ngisinya gini. Tahun pertama, ini dia tahun pertama. Ini pinjaman. Anuitasnya ini kita pindah ke sini. Bunga 4,5% dari 125 juta itu ini, 5.625.000. Kemudian anuitas kurangi bunga jadilah angsuran. Kemudian pinjaman kurang angsuran jadilah sisa pinjaman. Ini pindah ke sini, 4,5%-nya ini, angsurannya ini. Kemudian yang ini, yang tahun kedua ini, sisa besar pinjaman ini, dikurangi ini. Nah, ini dia. Berlanjut terus sampai ke bawah, sampai nanti terakhir. Nah, ini toleransi, artinya bisa diabaikan. Sisa min 0,2 rupiah itu ya udah lunas. Kira-kira gitu maksudnya anuitas ya. Mudah-mudahan sangat membantu untuk memahami tentang anuitas ini. Minimal sudah bisa bikin tabelnya. Oke, kita lanjut. Hitunglah jumlah, ini tambahan soal. Hitunglah jumlah semua bilangan antara 20 dan 200 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 4. Nah, ini untuk melengkapi pembahasan soal-soal sebelumnya. Oke, kita bahas. Jawabannya bilangan yang habis dibagi 3 antara 20 dan 200 adalah, berarti di atas 20 ya, berarti 21. Habis dibagi 3 berarti tambah-tambah 3. Sampai di sebelah kiri 200 yang habis dibagi 3. Nah, ini jumlahnya bisa dihitung. UN-nya, rumusnya adalah 3N tambah 18. Cara menebak langsung, bedanya 3 langsung tulis 3N. U1 harus 21. 3 kali 1, 3. Tambah berapa supaya 21? 18. Sama dengan suku terakhir 198, berarti N-nya ketemu. 60. S60, pakai rumus N per 2, sudah langsung 30. Suku pertama tambah suku terakhir. Jadi 30 kali 219. Ketemulah 6.570. Nah, kemudian tapi diminta tetapi tidak habis dibagi 4. Jadi ini semua, jumlah ini semua itu habis dibagi 3 juga habis dibagi 4. Nah, yang tidak habis dibagi 4, sisanya berarti yang habis dibagi 4 kita cari yang ada di deret ini. Kita hitung. Bilangan yang habis dibagi 4 dari DA di atas, deret aritmatika itu adalah 24. Kemudian lihat KPK-nya, 3 kali 4, 12. Jadi tambah-tambah 12. Sampai kecil dari 198. Nah, rumus UN-nya ini 12N tambah 12. N-nya kita cari. Oke, ketemulah N-nya kecil dari 15, berarti N-nya 15. S15. Oke, berarti waktu 15 itu ini hanya 192. Jelas ya? Jadi kalau ini masuk 15, ke sini 180, tambah 12, 192. Nah, S15, 15 per 2 kali suku pertama, tambah suku terakhir. Oke, ini 216 bagi 2. 15 kali 108, ketemulah 1620. Jadi jawabannya, jumlah semua bilangan yang dimaksud adalah 6.570 dikurangi 1.620. Jadi 4.950. Baik, kita lanjutkan. Diketahui deret aritmatika yang terdiri dari 12 suku. Jumlah 3 suku yang terakhir adalah 63. Dan jumlah 3 suku yang pertama adalah 9. Tentukanlah jumlah semua suku deret tersebut. Jumlah semua suku. Oke, jumlah semua nilainya maksudnya ya. Oke. Cara cepat. U2-nya 3. Kemudian U11-nya itu 21. Jadi ini yang berada di tengah. Kalau ada 3 bilangan, ini juga di tengah. Di tengah itu berarti 10, 11, 12. Nah, 11. Bagi 3. Pelajari atau ingat waktu video sebelumnya. Oke, dari sini dapat B. B-nya adalah
B-nya adalah 21 kurang 3, 18. 11 kurang 2, 9. Berarti 2. Nah, ini harusnya rumus UN ini ya. UN sama dengan 2N-1. Kemudian SN-nya, N kuadrat. Karena U1 dengan S1 sama, ini dibagi 2 dikuadratkan. Oke, N kuadrat. Kemudian tinggal masuk S12. Ketemu saudara 144. Oke, sekali lagi ralat, ini UN. Rumus SN-nya cara cepat, ini bagi 2, 1, pangkatnya tambah 1. U1 harus sama dengan S1. Ini 2 kurang 1, 1. Ini udah 1. Oke, udah jadi. Jadi kesimpulannya S12-nya 144. Nomor 6, 3 buah bilangan membentuk barisan aritmatika. Jika suku kedua dikurangi 2 dan suku ketiga ditambah 2, maka terbentuk barisan geometri. Jika suku pertama ditambah 5, maka nilainya sama dengan setengah suku ketiga. Berapakah jumlah 3 bilangan semula? Nah, ini kan soal cerita, kontekstual juga. Oke, kita bahas. Barisan aritmatikanya, A tambah B, A tambah 2B. Barisan geometrinya, suku kedua kurangi 2, tapi suku ketiga ditambah 2. Oke. Kemudian, ingat rumusnya. Ada lagi. Jika suku pertama ditambah 5, nah ini dia. A tambah 5 sama dengan setengah suku ketiga. Setengah kali A tambah 2B. Oke, setengah tambah 2B. Ini kali silang. 2A tambah 10 sama dengan A tambah 2B. Berarti A-nya sama dengan 2B kurangi 10. Ini pindah ke kiri, 10 pindah ke kanan. Kemudian barisan geometrinya dimainkan. U2 bagi U1 sama dengan U3 bagi U2. Dengan kata lain, U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Oke, A tambah B kurang 2 kuadrat. Oke, kita dimodif lagi. A-nya itu ganti 2B min 10. 2B tambah B 3B. Min 10 min 2 min 12 kuadrat. Kemudian A-nya 2B min 10. A tambah 2B tambah 2. Ganti A-nya 2B min 10. Jadi 2B tambah 2B 4B. Min 10 tambah 2 min 8. Kita bongkar. 9B kuadrat kurang 72B tambah 144 sama dengan, bongkar lagi, 8B kuadrat. Ini langsung ya, min 16 min 40 min 56B tambah 80, kelompokkan. Nah, ini dia. B kuadrat kurang 16B tambah 64 sama dengan 0. Ini kuadrat sempurna. Dari B kurang 8 kuadrat sama dengan 0, berarti B-nya 8. Kalau udah ketemu B-nya 8, masuk ke sini. 2 kali 8, 16. Kurang 10, nah berarti A-nya dapat. Nah, jumlah 3 bilangan semula berarti ke sini. A tambah A tambah A, 3A. B tambah 2B, 3B. Jadi hasilnya 18 tambah 24 sama dengan 42. Oke, mantap saudara. Pembahasan kita kali ini cukup padat. Kita lanjutkan. Nomor 7, ini enak nih. Bakteri jenis A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Pada waktu 15 menit pertama, banyak bakteri ada 400. Tentukan banyak bakteri pada waktu 35 menit pertama. Oke, kita bahas. Nah, ini dia. 5 menit, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Nah, 35 pertama. Tentukan banyak bakteri. Nah, kalau soal-soal begini, lebih nyaman kalau manual. Kita coba ya. Pada waktu 15 menit pertama 400, berarti posisinya sini yang 400. Udah berkembang. Kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Selesai. Jadi jawabannya 6400. Ingin rumus. Siapa tahu kepanjangan nanti. Oke, kita ulik.
Deret geometri rasionya itu 2. Kemudian yang diketahui itu U3. Ini periode ketiga 5 menit, 5 menit. Jadi ini 3 menit pertama. Berarti 400. Diminta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. U7. U7 itu adalah U3 kali R pangkat 4. Jadi maksudnya tinggal rasionya itu 4 ketukan lagi. Oke, jadi 400 kali 16, 6.400. Sama saja ya. Jelas ya? Oke, mantap, semangat. Oh, sudah berakhir. Mudah-mudahan kalian masih punya semangat untuk menyelesaikan latihan atau evaluasi ini. Dan dipahami, sarannya memang segera dikerjakan saja. Mumpung masih hangat, masih ingat langkah-langkahnya. Oke saudara, jangan lupa subscribe dan di-share karena berbagi itu indah adanya. Terima kasih, sampai jumpa.